Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rani Chania, NIM 21250 akan membacakan jawaban dari ujian tengah semester Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Ibu Sito Rahmana. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jika saya menjadi seorang kepala dinas dan apakah cara saya, strategi yang akan saya lakukan untuk membuat visi misi dalam program pendidikan dan sasaran pendidikan. Yang saya lakukan yang pertama yaitu langkah awal dalam strategi formulation adalah penetapan visi dan kehandalan inti seluruh organisasi. Visi dan misi perlu batasan spesifik dalam melihat tantangan masa depan organisasi. Visi adalah berasal dari bahasa Latin visio dan dari akar kata videre yang berarti melihat, memandang masa depan. Visi adalah pandangan jauh ke depan tentang bentuk organisasi atau gambaran atau citra yang dituju oleh suatu organisasi. Jadi visi adalah gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi yang dibuat kalau visi sekolah seharusnya memberikan isyarat. Yang pertama, visi sekolah berorientasi kepada masa depan untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua, menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Yang ketiga, visi sekolah harus mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu kriteria pembuatan misi. Pernyataan misi sekolah harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh sekolah. Yang kedua yaitu rumusan misi sekolah selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan dan kalimat yang menunjukkan keadaan sebagaimana rumusan visi. Yang ketiga yaitu satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Antara indikator visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya secara jelas. Misi sekolah menggambarkan tentang produk pelayanan yang akan diberikan pada masyarakat atau siswa. Selanjutnya, kualitas layanan atau kebutuhan sekolah harus memiliki daya saing tinggi, namun sesuai dengan kondisi sekolah. Sasaran pendidikan yang harus dilakukan yaitu dibuat spesifik mungkin, terukur, jelas kriterianya, dan disertai indikator-indikator yang rinci dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan sekolah. Harus menyusun prioritas dan lebih diperhatikan. Yang kedua, tidak pemborosan dalam sumber daya. Yang ketiga, harus selektif agar tidak terjadi kesalahan atau kesalahan fatal. Yang keempat, berusaha agar tujuan pendidikan yang berkualitas tepat sasaran tujuan pendidikan. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Sistem nasional pendidikan pada sekarang ini mengalami kelemahan pembangunan di Indonesia, diantaranya ketidakefektifan pendidikan di Indonesia yang sangat rendah. Selama ini banyak pendapat yang beranggapan bahwa pendidikan formal dinilai hanya menjadi formalitas saja untuk membantu sumber daya manusia di Indonesia, tidak peduli bagaimana hasil pembelajaran formal tersebut. Yang terpenting adalah hasil pembelajaran yang terpenting adalah telah terlaksananya pendidikan di jenjang yang lebih tinggi dan dapat dianggap hebat oleh masyarakat. Anggapan seperti itulah yang menyebabkan ketidakefektifan pembelajaran di Indonesia sangat rendah. Yang selanjutnya yaitu masalah efisiensi pengajaran. Hanya bagaimana dapat meraih standar hasil tanpa mempertimbangkan prosesnya. Yang ketiga yaitu
standarisasi pendidikan di Indonesia. Seperti saat ini, standar dan kompetensi kualitas pendidikan diukur oleh standar kompetensi, di dalamnya berbagai versi. Demikian pula sehingga dibentuk badan-badan baru untuk melaksanakan standarisasi dan kompetensi tersebut, seperti Badan Standarisasi Nasional Pendidikan. Selanjutnya, rendahnya kualitas sarana fisik, banyak gedung perguruan tinggi kita yang rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai, dan sebagainya. Yang kelima yaitu rendahnya kualitas guru. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru. Yang keenam yaitu rendahnya kesejahteraan guru. Banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan karena tidak terpenuhinya kurangnya sarana yang didapatkan oleh guru. Yang selanjutnya, rendahnya prestasi siswa. Hal ini karena anak-anak atau siswa pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa di Indonesia di dunia internasional sangat rendah. Anak-anak ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan, dan ternyata mereka sulit menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memakai penalaran. Hal ini karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan pilihan ganda. Selanjutnya, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat SD, sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nanti tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Selanjutnya, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Ini disebabkan karena kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Selanjutnya, mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan bermutu itu mahal. Mahalnya biaya pendidikan, bangku pendidikan dari TK perguruan tinggi membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS atau manajemen berbasis sekolah. Di Indonesia pada realitanya melakukan mobilitas dana. Karena itu, Komite Sekolah Dewan Pendidikan merupakan organ MBS, selalu diisyaratkan adanya unsur pengusaha. Selanjutnya yaitu solusi dari permasalahan pendidikan di Indonesia. Secara garis besar ada dua solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu solusi sistematis, yakni dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme, mazhab neoliberalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Yang kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hak-hak teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya anak menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Yang ketiga yaitu cara guru dalam mewujudkan kualitas peserta didik. Yang pertama, guru hendaknya mengajar dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan ilmu, menghidupkan syarak, menegakkan kebenaran dan melenyapkan kebatilan serta memelihara kebaikan umat. Selanjutnya, guru hendaknya tidak menolak untuk mengajar murid yang tidak mempunyai niat tulus dalam belajar. Guru hendaknya memotivasi murid untuk menuntut ilmu seluas mungkin. Guru hendaknya menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang mudah dipahami agar murid memahami pelajaran. Guru hendaknya melakukan evaluasi terhadap
kegiatan belajar mengajar yang dilakukan